البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuki penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-20 dari surat An-Nisa juz yang keempat. Ya kan? Ya enggak? Nah, sekarang kita akan masuki yaitu ayat yang ke-20 dari surat An-Nisa juz yang keempat. Nah, yang mana ayat yang ke-20 ini menjelaskan kepada kita semuanya apabila seorang suami hendak mengganti istri yang baru, maksudnya istri yang lama mau diceraikan karena enggak cocok, boleh dia menceraikannya, tapi jangan sampai maharnya diambil lagi. Paham maksudnya ya? Mahar yang dulu pernah diberikan kepada istrinya, kemudian suami ternyata enggak cocok dengan istrinya, kok diceraikan, silahkan boleh diceraikan, tapi mahar yang dulu pernah diberikan kepada istri tersebut jangan diambil lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat, qala Allah Ta'ala berfirman, wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a ata'khudhunahu buhtanan wa itsman mubina. Allah Ta'ala menyatakan jika kalian ingin mengganti istri yang pertama dengan istri yang lain, maksudnya mengganti di sini bukan artinya diganti begitu saja, tapi menceraikan. Jadi menceraikan istri yang pertama diganti dengan istri yang baru, itu boleh karena alasan syar'i tentunya. Tapi kalau alasannya enggak syar'i enggak boleh. Kalau alasannya enggak syar'i enggak diperbolehkan. Naam. Kenapa? Karena perceraian itu bukan hukum asal pernikahan. Hukum asal pernikahan atau tujuan asal pernikahan itu bukan untuk bercerai, tapi untuk mewujudkan keluarga yang apa? Mawaddah, sakinah, warahmah. Keluarga yang saling mencintai, menyayangi, dan keluarga yang barakallahu fikum tenang dan tentram. Nah, manakala di dalam kekeluargaan suami atau istri ternyata istrinya enggak benar, tidak taat dengan suaminya, tidak perhatian, tidak pengertian terhadap apa yang harus ditunaikan hak suami atau yang semisalnya, maka selama memiliki udzur atau alasan syar'i boleh ceraikan. Tapi mahar yang dulu pernah diberikan jangan diminta lagi. Apa maksudnya ya? Karena sudah berumah tangga, sudah sama-sama hartanya nikmati misalkan. Nah, barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Kita lihat. Wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin, apabila kalian ingin mengganti istri dengan istri yang lain, maka wa ataitum ihdahunna qintara, dalam keadaan kalian sudah memberikan mahar untuk mereka dengan mahar yang banyak atau sedikit sama aja ya. Fala ta'khudhu minhu syai'a, jangan sekali-kali kalian mengambil sedikit pun dari mahar yang sudah diberikan tadi. Ata'khudhunahu buhtanan wa itsman mubina, apakah kalian ingin mengambil dengan cara apa? Tuduhan dan dosa yang nyata. Maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai kita menggunakan cara-cara dusta atau cara-cara yang lain untuk bisa mengambil mahar yang pernah diberikan kepada istri yang pertama tadi itu. Naam. Ikhwan fi din, azza wa jalla, kita lihat tafsirannya. Wa in aradtum istibdala zaujatin makanan ukhra, apabila kalian ingin mengganti istri dengan yang lainnya, istri yang lain, wa kuntum qad a'taitum man turiduna talaqaha, alhamdulillah, dalam keadaan kalian sudah pernah memberikan
Orang yang kalian ingin menceraikannya memberikan apa? Malan katsira, memberikan apa? Harta yang banyak, mahran laha, sebagai mahar untuknya. Fala yahillu lakum an ta'khudhu minhu syai'a. Ini penting ini. Tidak halal bagi kalian untuk mengambil sedikit pun dari mahar yang dulu pernah diberikan. Ini penting ini ya. Walaupun antum sekarang usianya masih muda, masih kecil, tapi ini kan posisinya kan penting. Suatu ketika ada gambaran. Yang namanya orang itu kan menikah enggak selamanya langgeng. Ada pernikahan yang mungkin melihat istrinya kok ternyata enggak taat, disuruh jangan keluar rumah dia keluar rumah, disuruh jangan pakai wangi-wangian mah keluar pakai wangi-wangian misalkan, keluar tabarruj berhias misalkan, akhirnya suami kan enggak suka. Suami enggak suka. Nah, di situ ketika membikin agama itu rusak, barakallahu fikum, dan membikin rusak agama dan juga bahkan manhaj atau akidahnya, boleh bagi suami menceraikannya. Tapi mahar yang dulu pernah diberikan jangan diambil lagi. Posisi sudah apa? Sudah berhubungan badannya. Berbeda nanti halnya ketika apa? Nah, diceraikan dalam keadaan belum pernah berhubungan badan sama sekali, nanti lain lagi pembahasannya. Kita lihat berikutnya. Atakhudhunahu kadiban wa iftira'an wadhiha? Apakah kalian ingin mengambil harta tersebut dalam keadaan diiringi dengan kedustaan dan juga barakallahu fikum dusta yang dibikin-bikin yang nyata? Maksudnya apa? Maksudnya enggak boleh. Kita menceraikan boleh, cuman mahar yang dulu pernah diberikan jangan diambil lagi. Beda dengan apa, barakallahu fikum, khulu'. Kalau khulu' lain lagi. Khulu' itu istri yang minta agar dipisahkan. Kalau dari suami namanya tolak, cerai. Kalau dari istri namanya apa? Khulu'. Bedakan ya. Namanya al-khul'u. Yaitu barakallahu fikum, khulu' ini dari istri ke suami. Istrinya ngomong, "Ana enggak mau, Mas. Ana pokoknya mau pisah. Mau agar dipisahkan karena mungkin suaminya jahat, enggak ngasih nafkah, bertahun-tahun enggak ngasih nafkah misalkan, kemudian enggak tahu hak istri misalkan." Paham ya? Barakallahu fikum, misalkan suaminya justru apa? Pergi jauh kemudian tidak tanggung jawab. Itu boleh istri minta khulu'. Bedakan ya. Kalau khulu' itu dari wanita, dari istrinya. Minta agar dipisahkan, itu namanya khulu'. Itu lain hukumnya dengan tolak. Kalau tolak dari suami, "Kamu aku cerai." Jadi secara syariat enggak ada istri menceraikan suami. Paham ya? "Mas, kamu tak ceraikan, Mas." Enggak ada. Paham ya? Tapi laki-laki menceraikan perempuan. Paham bedanya? Kalau dari wanita tadi, dari istri namanya apa? Khulu'. Tapi kalau dari suami namanya tolak. Itu penting itu ya. Jangan sampai antum terbalik. Kalau khulu' nanti apa? Suami bisa jadi apa? Meminta dikembalikan apa? Maharnya. Barakallahu fikum. Jadi mengembalikan maharnya sesuai dengan apa? Yang disepakati, bisa separuhnya atau bisa juga semampunya atau bahkan dimaafkan. Paham maksudnya? Itu kalau khulu', karena yang minta istri. Barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, dikembalikan maharnya. Tapi kalau tolak tidak. Kita lihat. Qala Allah Ta'ala berfirman ayat yang ke-21, "Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha." Bagaimana kalian kok saling mengambil? Bagaimana kalian justru mengambil harta mahar yang pernah diberikan kepada istri tersebut? Padahal apa? Padahal masing-masing kalian berdua sudah apa? Bersenang-senang dengan yang lainnya, maksudnya berhubungan badan. Kemudian kalian juga apa? Sudah mengambil perjanjian yang sangat kuat, pengennya kan enggak cerai pengennya. Tapi ternyata apa? Ternyata ada unsur di balik itu semuanya, mungkin sesuatu yang menghantarkan untuk adanya perceraian. Mungkin karena tadi itu ya. Barakallahu fikum, istri tidak bagus, istri tidak perhatian dengan suaminya. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, tipe di dalam mencari istri itu jangan sembarangan. Antum jangan sekali-kali yang terpetik di benak antum nyari yang cantik, itu keliru. Paham ya? Yang paling bagus agamanya. Ini penting ini. Karena ini kaidah. Kalau agamanya bagus, itu walaupun wajahnya enggak cantik, akan nampak cantik. Tapi kalau agamanya jelek, walaupun dia cantik seperti artis Korea pun, paham ya, kata orang-orang itu ya, ana yakin enggak akan nampak cantik. Lah coba antum suruh bikin teh enggak mau. Suruh bikin kopi enggak mau. Nyucikan baju males. Paham ya? Nyetrikakan marah-marah, tapi cantik wajahnya. Akhirnya apa? Pandangannya akan terpandang enggak cantik dia. Tapi kalau wajahnya pas-pasan, sederhana, tapi semuanya Masya Allah, enggak disuruh nyetrika, sudah setrikakan.
Enggak disuruh nyuci dah dicucikan. Paham ya? Makanan siap, pulang kerja teh sudah tersedia. Rasanya bagaimana? Pandangan enak, sejuk. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya tipe dalam mencari pasangan, barakallahu fikum, ini anak gambarkan global aja, pilihlah yang paling bagus agamanya. Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, tunkahul mar'ah li arba'. Seorang wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Naam, li jamaliha wa li nasabiha wa li maliha wa li diniha. Karena apa? Cantiknya, karena garis keturunannya, karena hartanya, karena agamanya. Apa kata Rasulullah? Fatfar bidatid din taribat yadak. Pilihlah yang paling bagus agamanya. Niscaya kamu akan beruntung. Paham ya? Jadi kalau milih jangan yang paling cantik, paling kaya. Lah kalau bisa 4-4-nya bagaimana Ustaz? Ya paling bagus kalau bisa 4-4-nya. Cantik, kaya, keturunan bangsawan misalkan, keturunan apa? Darah merah, mata biru misalkan. Kemudian apa? Agamanya bagus. Tapi kalau ternyata suruh milih-milih yang mana, Abdullah? Yang paling bagus agamanya. Paling bagus agamanya. Ini penting itu ya, jangan sampai antum pengennya ingin mencari yang cantik akhirnya dijuluki Abu Nador. Allah musta'an. Akhirnya enggak jadi nikah dia, teman nador sana, nador sini, nador sana, nador sini, enggak dapat tipe-tipe yang mereka inginkan. Tapi ingat, agama yang paling bagus. Itu kalau enggak percaya ini buktikan. Teman belum buktikan. Buktikan, nah barakallahu fikum, kalau agamanya bagus, insyaallah biidznillah nampak cantik di hadapan. Nah barakallahu fikum suami, karena Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia wanita salihah. Jadi kalau udah wanita salehah enggak usah tanya lagi sudah. Paham ya? Semuanya antum akan apa? Akan dipenuhi semuanya. Nyuci siap. Paham ya? Nyupir pun siap. Nyuci piring. Nah barakallahu fikum. Kemudian masak pun enggak usah tanya lagi. Paham ya? Kemudian nyetrika pun juga siap. Intinya apa? Intinya semuanya penuh dengan nah barakallahu fikum, ketenangan, ketentraman dan juga kasih sayang. Ikhwani fid din, azza wa jalla, kita lihat di sini. Qala al-mufassirun asbahumullah, wa kaifa yahillu lakum an ta'khudhu ma a'taytumuhunna min mahrin? Bagaimana bisa dihalalkan kalian mengambil harta yang pernah kalian berikan kepada istri tersebut berupa mahar? Wa qad istamta'a kullun minkum bil akhar bil jima'. Dalam keadaan sungguh kalian apa? Kalian berdua masing-masing sudah barakallahu fikum bersenang-senang dengan berhubungan badan. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan juga kalian sudah mengambil atau mereka sudah mengambil dari kalian apa? Perjanjian sangat kuat. Min imsakihinna, yaitu kalian apa? Ingin barakallahu fikum menahan mereka bima'ruf, dengan cara yang baik, dikasih nafkah lahiriah batiniyah. Au tasrihinna bi ihsan, atau memisahkan dengan cara yang baik. Jadi penting sekali ini. Ingat-ingat ya, tujuan pertama kali pernikahan bukan untuk bercerai. Itu ingat-ingat tuh. Nah, karena banyak orang-orang yang terkadang sukanya seperti itu. Inginnya hanya menikah sebentar kemudian cerai atau semisal. Tapi tujuan pertama adalah apa? Menerapkan dan juga menjalankan syariat yang mulia, yaitu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah para wanita yang kalian sukai dari kalangan wanita 2, 3 atau 4. Yang kedua tujuannya apa? Memperbanyak keturunan. Memperbanyak apa? Keturunan. Oleh karena itu sangat disayangkan orang-orang yang melakukan apa? Barakallahu fikum, KB. Keluarga berencana. Berencana apa? Paham ya? Berencana cuma 2 aja anaknya. Jangan batasin keturunan, barakallahu fikum, 10 pun enggak masalah. Paham ya? Intinya apa? Menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kalau membatasi keturunan dilarang. Menjaga jarak keturunan la ba'sa bihi. Bedakan ya, menjaga jarak keturunan dengan membatasi keturunan lain. Menjaga jarak keturunan mungkin 2 tahun, setelah 3 tahun punya anak, tapi terus sampai anaknya 10 pun enggak masalah. Paham ya? Tapi kalau membatasi keturunan dia pengennya 2. Kata mereka di pinggir-pinggir jalan, di gapura itu ya, cukup 2 katanya. 2 kok cukup gimana? 5 aja enggak cukup? Ya enggak? Kok cukup 2 anak katanya? Kita katakan sangat keliru. Ingat-ingat ya, dilarang melakukan program-program yang dikenal KB, keluarga berencana, yaitu membatasi keturunan cuma 2 saja.
Selama apa? Selama masih kondisi dalam keadaan si wanita itu sehat, enggak ada penyakit sama sekali, maka jangan mengikuti program KB tersebut. Tapi menjaga jarak keturunan boleh. Bedakan ya, menjaga jarak keturunan jadi enggak batasi keturunan. 3 tahun sekali punya anak enggak masalah. 2 tahun sekali punya anak enggak masalah. Setahun sekali pun enggak masalah. Tapi apa? Tidak membatasi keturunan. Beda atau sama? Antara membatasi dengan menjaga jarak, beda atau sama, Yusuf? Beda. Yang dilarang yang menjaga jarak keturunan atau yang membatasi keturunan? Membatasi keturunan. Karena berseberangan dengan sabda Rasulullah SAW, "Tazawwajul waludal wadud, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah." Nikahilah wanita yang banyak anaknya dan penyayang. Jadi nyari wanita yang garis keturunan itu memiliki keturunan yang banyak dan penyayang. Kenapa kata Rasulullah? Karena sesungguhnya aku bangga dengan umat yang banyak kelak di hari kiamat. Mohon insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Itu penting sekali. Jangan sampai kita terpancing dengan orang-orang awam itu. Cukup 2 nanti kalau banyak anak bagaimana cara menafkahinya? Nanti bagaimana masa depannya? Enggak bisa menghidupi, kita katakan semakin banyak anak semakin banyak rezeki. Kalau enggak percaya buktikan ya, kalau anaknya banyak itu rezekinya banyak juga. Karena orang tua itu harus memberi makan 10 anak. Kira-kira yang dikeluarkan banyak mana? Memberi makan 2 anak dengan 10 anak, pengeluarannya lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Yang memberi makan 10 anak atau 2 anak? Berarti kaya mana? Kaya yang 10 ini. Iya enggak? Sehari mengeluarkan banyak uang untuk 10 anak tadi. Kalau ini cuma 2 anak. Iya enggak? Jadi antum enggak usah khawatir, semakin banyak anak semakin kaya. Biidznillah, insyaallah taala. Tapi yang penting apa? Yang penting mau kerja. Paham ya? Mau menggerakkan badannya, bukan hanya berpangku tangan. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, syahidnya di sini kalau sudah melakukan pernikahan, maka upayakan dia mampu menahan istrinya dengan cara yang baik. Atau kalau enggak mampu karena istrinya tidak taat kepada suaminya, maka boleh dia memisahkan dengan cara yang baik juga. Jangan diambil maharnya. Jangan diambil maharnya karena hak laki-laki itu lebih besar daripada hak perempuan. Paham ya? Oleh karena itu sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki itu pemimpin bagi para wanita. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Artinya apa? Kalau seandainya aku memerintahkan orang, diperbolehkan atau aku memerintahkan orang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan istri agar sujud kepada suaminya. Menunjukkan hak suami itu sangat besar. Oleh karena itu sangat disayangkan kalau istri kok berani sama suaminya. Pada perkara yang baik itu dilarang. Apalagi suami disetir sama istrinya. Paham ya? Maksudnya yang ngatur istrinya. Itu jangan. Upayakan suami itu sebagai barometer, kepala rumah tangga yang mengatur semua keadaan-keadaan terutama dalam masalah agama. Bagaimana? Istri berhijab atau tidak? Anak bagaimana? Hati-hati, jangan keluar pakai wangi-wangian kalau perempuan. Hati-hati, jangan keluar sendirian, safar tanpa mahram kalau perempuan. Dinasihati. Terus jangan sampai menjadi suami yang dayus. Dayus itu suami yang sangat berbahaya. Nanti di akhirat ancamannya neraka. Dayus itu kepala rumah tangga yang membiarkan keluarganya berada di dalam kemaksiatan. Gak ingatkan sama sekali, keluar sendirian tanpa mahram dibiarkan, kemudian boncengan dengan laki-laki lain dibiarkan, kemudian pakai wangi-wangian keluar pun tidak dinasehati. Hati-hati. Karena apa? Karena hukumnya haram. Hukum asalnya perempuan pakai wangi-wangian keluar itu haram. Kenapa haram? Karena mengundang fitnah. Paham ya? Bau wangi tersebut mengundang fitnah sampai para ulama mengatakan apa? Minyak wanginya perempuan nampak warnanya tapi baunya enggak ada. Minyak wangi laki-laki warnanya enggak nampak tapi baunya ada. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau seandainya perempuan mau menggunakan minyak wangi di dalam rumahnya. Paham ya? Di dalam rumahnya untuk keluarganya, untuk suaminya, tapi keluar rumah jangan. Paham ya? Upayakan bebas dari yang namanya minyak wangi. Kalau mau tahu bagaimana pewangi pakaian atau semisalnya, boleh silakan tapi jangan dipakai di luar. Ya pakaian dari dipakai dalam rumah silakan, tapi kalau pakaian dalam luar yang dipakai untuk luar itu upayakan tanpa pewangi sama sekali. Sehingga ketika lewat pun tidak ada orang yang terfitnah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, ayyumam ra'atin kharajat wasta'tarrat
Famarrat 'ala qaumin tsumma yajiduna rihaha fahiya zaniyah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya perempuan mana saja keluar rumah kemudian menggunakan minyak wangi, nah, ingat-ingat ya, yang punya umminya, punya ibu atau punya adik perempuan atau kakak perempuan yang sudah ngaji maupun masih awam, kalau dia bisa ingatkan. Perempuan mana saja keluar rumah pakai minyak wangi kemudian melewati sekelompok kaum lelaki dan laki-laki tersebut mencium bau wangi tersebut, maka perempuan itu divonis sebagai penzina. Bayangkan, padahal enggak zina kan? Secara zahir enggak berzina, cuman menggunakan wangi-wangian tadi. Oleh karena itu ikhwan fiddin, a'azzana jazakumullah, perlu kita perhatikan baik-baik kepala rumah tangga ketika dia sudah memimpin. Nah, barakallahu fikum, keluarganya upayakan hindari yang namanya kemaksiatan yang ada dalam rumah tangga. Paham ya? Sebagai orang tua, bapak misalkan, nah barakallahu fikum, suami misalkan, maka ingatkan, ini haram. Gambar makhluk bernyawa haram, jangan sampai masuk dalam rumah. Tegas. Bukan ini kan, kalau haram itu kalau benar-benar nampak kepalanya, tapi kalau bentuknya unyil enggak haram katanya. Siapa yang bilang rinci seperti itu? Mau unyil, tahu unyil antum? Unyil kartun yang bentuknya nampak haram, gambar makhluk bernyawa. Kepalanya itulah yang paling inti antum hilangkan. Innamas surah ya ras fa idza qutiya ar-ra's dhahabat as-surah aw fala surata lahu. Nah, artinya apa? Gambar makhluk bernyawa yang diharamkan itu kepalanya, tapi kalau kepalanya diputus, dihilangkan, dihapus, enggak ada lagi gambar yang diharamkan di situ. Jadi perlu diperhatikan, kalau punya upayakan ketegasan ada dalam rumah tangga karena pemimpin, ya enggak? Jangan dibiarkan ini anak kami, Ustaz, kalau enggak dibelikan boneka itu nangis-nangis Ustaz. Caranya orang tua nurut dengan anaknya atau anak nurut dengan anaknya? Anak nurut dengan orang tuanya, orang tua nurut dengan anaknya. Dicek lagi. Kalau ternyata orang tua hanya menginginkan apa yang diinginkan anaknya, itu enggak benar. Kalau seandainya ingin beli boneka, dipenggal kepalanya dulu. Caranya enggak masalah, masukkan silahkan, tapi enggak ada kepalanya. Ya, biasanya anak kecil pingin gitu ya, robot-robotan itu, kepalanya dipenggal dulu, buang dah nih, tanpa kepala. Itu aman daripada itu masukkan patung, boneka panda besar itu, kemudian apa? Ahlus sunnah lagi, sunni salafi lagi, kurang layak. Kurang layak ya, barakallahu fikum, itu dihindari. Boneka-boneka, patung-patung itu upayakan hindari, karena Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, la tadkhulul malaikatu baitan fihi surah wala kalb. Malaikat itu enggak akan masuk ke dalam rumah yang di dalam rumahnya ada anjingnya dan ada gambar makhluk bernyawa. Hindari, barakallahu fikum. Harus berani. Kita misalkan sebagai kepala rumah tangga harus berani, tegas. Jangan nurut dengan istrinya atau anaknya kalau dalam perkara mungkar. Tapi perkara baik ya harus apa, sama-sama pengertian kalau perkara yang baik dan ma'ruf. Ini sekedar apa? Sekedar nasihat, barakallahu fikum, bahwasanya tujuan pertama pernikahan bukan untuk bercerai, tapi yang pertama untuk menegakkan syariat yang Allah Taala syariatkan, yang kedua adalah menerapkan apa yang Rasulullah syariatkan, yaitu memperbanyak keturunan, dan juga nah barakallahu fikum dalam rangka untuk ghaddul basar, yaitu menundukkan pandangan dan juga menjaga kemaluan. Ikhwan fillah, azza wa jazakumullah, kita ambil satu lagi. Qala Allah Ta'ala, ayat yang ke-22 mengenai larangan kita menikahi bekas istri bapak kita. Paham ya? Berarti apa berarti bekas istri bapak kita itu? Ibu kita juga bisa, atau ibu tiri juga bisa, enggak boleh kita nikahi. Ya enggak? Nah, bapak kita misalkan nikah punya istri 4. Misalkan, la qadarullah masyafa'al, bapaknya meninggal. 4-empatnya tadi bagi kita, barakallahu fikum, kalau kita adalah anak istri yang pertama, berarti ibu kandung yang pertama, ya enggak? Yang sisa 3-nya ibu tiri, boleh enggak kita nikahi? Enggak boleh. Ingat-ingat, enggak boleh menikahi bekas istri bapak. Paham ya? Paham belum? Tapi kalau anak tiri dengan anak tiri, anak bawaan dengan anak bawaan, ini penting ini ya. Misalkan bapaknya bawa anak laki-laki, nikah dengan janda bawa anak perempuan, sama-sama anak bawaan, ini boleh enggak nikah? Boleh, karena bukan mahramnya. Apa maksudnya? Nah, barakallahu fikum, penting sekali, jangan sampai antum keliru. Bapaknya meninggal malah ibunya dinikahi. Berarti keliru ya? Keliru, Allah musta'an. Zaman jahiliyah dulu seperti itu. Zaman jahiliyah, oleh karena itu nanti nah barakallahu fikum disebutkan oleh al-mufassirun, nah dalam rangka menyelisihi perbuatan-perbuatan jahiliyah. Orang zaman jahiliyah enggak mengenal seperti itu. Ibunya sendiri pun kalau bapaknya meninggal dinikahin. Paham ya? Saudari sendirinya pun mungkin seperti itu, karena jahiliyah penuh dengan kebodohan, penuh dengan kekufuran. Waliyadzubillah. Kita lihat
Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa' illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila." Jangan kalian menikahi wanita-wanita yang sudah pernah dinikahi oleh bapak-bapak kalian, kecuali sudah perkara yang berlalu di zaman jahiliyah, maka bisa dikatakan kalian enggak dapat hukuman karena enggak tahu. Paham ya? Cuman nanti harus pisah gitu loh kalau tahu. Maksudnya dulu ketika masa jahiliyah kok menikahi istri bapaknya yang bapaknya meninggal tadi, kok menikahi ibunya sendiri misalkan atau ibu tirinya. Paham ya maksudnya? Ketika zaman jahiliyah dia enggak dapat dosa karena enggak tahu. Tapi ketika sudah masuk Islam harus tinggalkan, pisah. Paham maksudnya ya? Nah, karena zaman jahiliyah kan zaman kekufuran, penuh dengan kekufuran, penuh dengan kebodohan. Kita lihat, innahu kana fahishatan, karena sesungguhnya perbuatan tersebut adalah perbuatan keji, wa maqtan, dan perbuatan kemurkaan, wa sa'a sabila, dan sejelek-jelek jalan atau metode. Ikhwan fid din azza wa jazakumullah, kita lihat penafsirannya, perhatikan baik-baik. Qala al-mufassirun asbahumullah wala tatazawwaju min man tazawwajahu aba'ukum minan nisa' illa ma qad salaf minkum wa madha fil jahiliyah fala mu'akhadata fi. Artinya, perhatikan baik-baik. Jangan kalian menikahi orang yang sudah pernah dinikahi oleh bapak-bapak kalian. Ini ingat-ingat, sudah pernah. Berarti menunjukkan kalau bapaknya pernah mau menikahi wanita tapi enggak jadi, perempuan tadi enggak jadi dinikahi bapaknya tadi, boleh kita nikahi. Paham maksudnya? Ini yang sudah pernah dinikahi oleh bapaknya. Namun enggak boleh kita menikahinya. Kita lihat, barakallahu fikum. Qala al-mufassirun asbahumullah illa ma qad salaf minkum wa madha fil jahiliyah, kecuali kalau sudah berlalu. Nah, sudah berlalu di zaman jahiliyah maka enggak ada hukuman di situ. Maksudnya kalian enggak dihukumi. Karena perkaranya perkara jahiliyah dulu enggak tahu, tapi harus pisah ketika sudah mengenal agama Islam. Inna zawajal abna min zaujati abaihim amrun qabihun yafhush wa ya'dhum qabhuhu, yang mana dikarenakan menikahi anak-anak, menikahi barakallahu fikum, sesungguhnya pernikahan anak-anak kepada istri-istri bapak mereka merupakan perkara yang jelek, perkara yang keji, dan semakin besar kekejiannya. Nah, kemudian apa? Baghidun yamqutullahu fa'ilah, dan juga perkara yang membuat murka, yang Allah Ta'ala memurkai pelakunya. Wa bi'sa tariqan wa manhajan ma kuntum taf'alunahu fi jahiliyatikum, dan sejelek-jelek jalan, sejelek-jelek perbuatan adalah apa yang kalian lakukan dulu di zaman jahiliyah. Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena di zaman jahiliyah itu pernikahan mereka itu sembarangan. Terkadang perempuan itu, cara menikah yang waktu di zaman jahiliyah itu perempuan, setiap laki-laki boleh berhubungan dengan perempuan. Setelah melahirkan nanti anaknya dicek mana yang paling serupa dengan laki-laki yang pernah berhubungan. Misalkan 5 orang dengan satu perempuan tadi, setelah melahirkan dicek anaknya mana yang paling mirip dengan laki-laki tadi, baru tunjuk kamu bapaknya. Jelek enggak seperti itu? Jelek sekali. Paham ya? Seperti perzinahan persis. Nah, cuma caranya seperti itu. Atau nanti, barakallahu fikum wa bizakumullah, ada juga yang modelnya lain. Intinya apa? Intinya semuanya tidak ada syariatnya dan bahkan perkara yang berbahaya. Barakallahu fikum, itu pernikahan jahiliyah. Adapun ayat yang berikutnya, ayat ke-23, mengenai siapa saja sih yang diharamkan untuk kita nikahi, kita tunda pada pertemuan yang akan datang karena panjang ayatnya. Disebutkan secara rinci siapa-siapa saja yang enggak boleh kita nikahi. Paham ya? Di antaranya adalah keponakan, kemudian di antara pula nanti bibi, baik dari jalur bapak, jalur ibu enggak boleh kita nikahi. Kemudian juga saudari sepersusuan, anak sepersusuan, itu semuanya masuk dalam kategori apa? Perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi. Kalau sepupu boleh enggak dinikahi, Abdurrahman? Sepupu enggak boleh juga kan? Karena masih dekat kan dengan keluarganya, boleh enggak dinikahin sepupu? Sepupu loh. Boleh? Yakin? Boleh enggak sepupu dinikahin, Abdul Ghafur? Kan masih kerabat dekat. Anak bibi. Ya kan? Anak bibi, anak paman, sepupu, itu boleh nikahi enggak? Boleh ya?
Itu pendapat yang kuat dan itu yang sahih. Paham ya? Dan bisa dikatakan, yang menyelisih hanya orang-orang awam yang jauh dari ilmu. Katanya enggak boleh, ini kan sepupu sendiri. Masih keluarga sendiri masa dinikahin? Boleh. Sepupunya enggak boleh itu keponakan. Kalau keponakan itu anak siapa berarti? Anak saudara atau anak saudari. Paham ya? Kalau anak paman, anak bibi, jalur ibu, jalur bapak itu namanya sepupu, boleh dinikahi enggak masalah. Barakallahu fikum. Globalnya sudah kami sebutkan tadi, rinciannya insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.